Aku kan kuliah di Australia Kak. Oh oke. Jadi ini lagunya ditulis tuh di Australia waktu itu. Seperti itu. Jadi emang aku kan orangnya homesick banget. Jadi kayak pengen pulang, kangen anak rumah. rantau ya. Iya, anak rantau gitu. Terus kayak karena kangen makanannya lah atau apanya, kangen keluarga juga kayak gitu. Terus waktu itu tuh lagi emang teleponan sama ada orang gitu. Terus kayak sampai kapan ya bisa sama orang ini, terus sama orang-orang di sekitarku. Makanya di bagian refnya itu ada lirik yang kemanapun akhirnya tempatmu berlabuh tetap aku. Jadi kayak biar bisa bersama terus gitu. Oh bisa baik. Di Indo banget hari Senin 19 Januari 2026. Wow, hari ke-19 di tahun 2026. Udah ngapain aja 19 hari ini ya. Aduh, udah seneng banget nih di Indo banget. Semakin ceria dan berwarna karena ada tamu juga. Kita mau sama-sama kenalan bareng sama Diva Ramania. Halo semuanya. Apa kabar Diva? Baik Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, jadi seorang penyanyi yang berasal dari Bali, terus sekarang lagi muter-muter aja, betul. mau berlabuh nih ceritanya nih. Wih asik, iya betul dong. Punya single baru judulnya Tempat Berlabuh. Nah, kayak gimana nanti kita bakal tanya-tanya. Tapi soal Diva Ramania ini berarti single secara profesional sebagai penyanyi baru. Perdana. Iya ini. Gimana rasanya, excited? Sangat excited. Iya pasti ada deg-degannya juga pas rilis, tapi excited banget karena ya emang udah jadi mimpi dari lama sih. Oke. Mimpi jadi kenyataan berarti ya. Bisa dibilang seperti Kemarin ketiduran berarti ya. Iya. Karena mimpi. Masih mimpi. Oke. Tapi kalau ngomong soal nyanyi, seorang Diva nih sebenarnya startnya dari mana sih? Dari pas lagi di Bali tuh saya dari kecil mungkin atau bisa dibilang dari sangat kecil ya, dari umur sekitar 3 sampai 4 tahun lah kurang lebih. Udah mulai bernyanyi, tapi mulai diseriusin di masuk ikut kursus seperti itu mungkin di umur 6 atau 7 lah. Oh, jadi udah mengalami yang namanya kursus-kursus juga gitu ya? Sudah. Wow, seru sekali nih. Berarti emang udah seniat itu dari kecil ya? Iya, betul. Tapi secara di Bali sendiri berarti kayak udah mulai mencicipi panggung-panggungan di Bali atau mungkin panggung festival atau panggung? Sudah sih. Sudah. Iya, sempat jadi backing vocal for Revenge juga. For Revenge? Iya, di Bali. Oh, pas lagi di Bali? Iya. Oh, lagunya apa sih yang Beri aku waktu, beritahu aku. Oh iya, beritahu aku. Iya itu. Tapi gokil. Anak emo guys. Iya. Wah, itu isinya mas-mas nangis semua tuh ya. Betul. Kenapa ya mas-mas tuh kayak menderita banget loh diputusin tuh ya. Kayak sedih banget gitu ya, kayak aduh gitu. Padahal harusnya biasa aja, laki-laki mah kuat kan ya. Tapi di situ kayak jadi tempat untuk meluapkan emosi gitu kali ya, mungkin. Iya. Oke, jadi sempet juga jadi backing vokal untuk sebuah band yang cukup besar juga ya, For Revenge, dan sekarang akhirnya merilis single secara profesional, secara serius gitu kan ya, berjudul Tempat Berlabuh. Betul sekali. Ini boleh diceritain nggak nih si Tempat Berlabuh ini seperti apa pelabuhannya? Wah, seperti apa pelabuhannya? Gilimanuk. Tempat berlabuh ini maksudnya behind the song-nya lah, cerita-ceritanya gitu. Jadi sebenarnya lagu ini itu ditulis karena sebuah keresahan saya terhadap lingkungan sekitar saya sih sebenarnya, maksudnya nggak spesifik romantis gitu ya. Iya. Tapi benar-benar sebenarnya general spesifik, tidak sespesifik itu tentang sampai kapan sih aku bisa bersama orang-orang ini gitu. Oh, jadi tuh terombang-ambing gitu ya, secara pikiran. Bisa dibilang seperti itu ya, karena nulisnya kan malam-malam itu lagi overthinking gitu. Oh, ini kamu nulis sendiri? Nulis sendiri. Wah. Betul. Iya, nulis sendiri. Terus jadi makanya ada sebuah lirik di bagian bridge, benarkah setiap orang ada masanya? Kalau iya aku ingin selamanya gitu. Oh, oke. Jadi selamanya di tempat yang tepat lah ya. Betul. Berlabuhnya tuh di tempat yang tepat gitu. Oh gitu. Dan segi genre pun kalau kita sama-sama dengar nanti kita juga mau puterin ya teman-teman ya. Jadi lebih ke easy pop, terus lebih ke gitu. Ada balladnya, ada melankolisnya gitu lah ya. Itu emang seorang Diva kayak milih sendiri, gue di sini aja deh popnya atau emang kayak ada kesepakatan nih sama tim dan lain-lain gitu.
Oh enggak sih, emang dari awal, bahkan dari kecil waktu kursus-kursus juga selama bawain lagu-lagu rata-rata yang seperti itu. Merasa nyaman dan cocoknya di genre yang seperti itu. Oke. Jadi ketika merilis lagu juga akhirnya ya udah di situ aja gitu. Oh. Gak kemana-mana ya. Iya. Tapi unik ya, penggunaan nama Diva ini nama asli atau nama asli. Wih, berarti emang ibunya udah memprediksi. Iya. Gue pengen jadi anak gue Diva. Dan dari berlahir tuh kayak harus jadi diva nih gitu. Memang jadi diva yang sebenarnya ya. Oke. Jadi seru banget, ini adalah single profesional pertama seorang Diva Ramania. Terus dari segi nama juga alhamdulillah akhirnya dapat nama yang bagus juga dari orang tua. Betul. Jadinya udah deh tinggal digedein aja namanya ya kan. Iya pasti. Namanya udah harapannya bagus. Dan tadi dia cerita musik itu ya belet-belet gitu lah ya. Nah kita mau kulik-kulik lagi seputar Diva Ramania, tapi nanti jangan kemana-mana. Kamu bisa juga tonton obrolan kita. Ini kita lagi live YouTube ya. Tinggal cek aja di YouTube kita di @radio_RDI. Tinggal search aja di YouTube @radio_RDI. Terus dengerin di frekuensi seperti biasa. Terus kalau misalnya mau nanya-nanya boleh di kolom komentar YouTube juga. Sehabis ini kita mau muterin lagu ya Mas Indra ya. Ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Diva Ramania. Yes. Halo. Tadi kamu baru dengar lagu dari Lyodra. Ngomong-ngomong soal Lyodra kan ini salah satu juga penyanyi Indonesia yang munculnya masih muda, sekarang namanya kemana-mana. Iya. Jadi cukup menginspirasi lah ya, banyak Iya, sangat. Nah kalau seorang Diva Ramania sendiri kayak apa ya, ngambil inspirasinya itu dari mana, penyanyi Indonesia ya terutama ya, kayak gue suka Raisa, suka siapa? Nah itu Kak Raisa. Oh Raisa ya? Iya. Karena mungkin dari karakter suara bisa dibilang kayak mirip gitu ya, agak rendah, yang alto gitulah. Terus genre juga sih, genre, terus pemilihan kata-kata dan melodi dalam dia membuat lagu gitu sih. Oh, jadi Raisa tuh misalnya jadi role model lah ya? Bisa dibilang seperti bisa itu. Bisa dibilang, iya sih ya, karena ya Raisa ini juga lah ya, apalagi kemarin di Indonesia Idol ya, lucu. Iya, asik banget. Lagi jadi juri lucu. Iya. Itu kalau perempuan, vokalis perempuan. Nah kalau secara musik nih kan ballet lah ya kamu bilangnya gitu kan. Kamu juga akhirnya bikin lagu gitu kan. Betul. Terinspirasi juga dari mana? Maksudnya dari band juga atau dari musisi yang lain? Kalau inspirasi mungkin benar tadi dari Kak Raisa itu. Tapi kalau misalnya apa ya? Aku tuh pendengar semua genre bisa dibilang gitu. Jadi kayak kalau ditanya yang favorit gitu susah banget jawabnya, karena kayak rock Queens gitu aku dengar juga, Queen kayak gitu. Jadi kayak mungkin gabungan dari semuanya ya, jadi ini hasilnya mungkin. Iya. Jadi semua musik ditelan lah ya. Iya benar. Ketelan karena juga musisi ya kan. Iya. Bisa dibilang musisi dong berarti. Bisa sih. Dalam sehari-harinya berarti juga seorang Diva Ramania ini nyiptain lagu. Betul. Yang betul. paling baru yang memang Tempat pertama berlabuh juga ini. Tempat Berlabuh ini. Nah proses penciptaannya kayak gimana sih? Lo nulisnya atau inspirasinya dari mana? Nulis sih sebenarnya inspirasi kan bisa datang dari mana aja ya. Betul. Jadi ketika dapat inspirasi itu, kalau aku lebih milih untuk tulis aja dulu walaupun dia belum dalam bentuk satu lagu yang full. Jadi kayak setiap ada kayaknya nih oke nih buat ditulis atau buat jadi bagian dari sebuah lagu gitu. Jadi lirik ditulis aja sedikit. Tapi pas ketika udah mau benar-benar nulis satu lagu, dilihat lagi inspirasi yang udah ketampung sebelumnya, terus ditulis, ditambahin, dikurangin atau dimodifikasi kayak gitu sih. Oh oke. Nah si Tempat Berlabuh ini kan juga katanya nggak melulu soal cinta ya sebenarnya ya. Jadi bisa betul, juga betul. berlabuh di segi kehidupan lah ya, di mana aja gitu kan. Ini pas lagi nulis ini emang lagi merasa terombang-ambing secara kehidupan apa gimana sih? Aku kan kuliah di Australia Kak. Oh oke. Jadi ini lagunya ditulis tuh di Australia waktu itu. Seperti itu. Jadi emang aku kan orangnya homesick banget. Jadi kayak pengen pulang, kangen anak rumah. rantau ya. Iya anak rantau gitu. Terus kayak karena kangen makanannya lah atau apanya, kangen keluarga juga kayak gitu. Terus waktu itu tuh lagi emang teleponan sama ada orang gitu. Terus kayak sampai kapan ya bisa sama orang ini, terus sama orang-orang di sekitarku. Makanya di bagian refnya itu ada lirik yang kemanapun akhirnya tempatmu berlabuh tetap aku. Jadi kayak biar bisa bersama terus gitu. Oh bisa balik lagi. Iya. Sama aja kayak ini pulang gitu. Iya ya. betul. Mau jauh-jauh juga balik ke rumah juga. Anak kantor kan gitu kan. Iya benar. Sejauh-jauhnya lo Gitu. pergi tuh rumah tetap jadi
tempat pulang. paling enak buat Iya, pulang gitu betul. kan ya. Tapi udah kelar berarti ini secara- Belum, ini lagi libur. Oh gitu. Iya. Kok bisa bahasa Indonesia sih? Kan orang Indonesia ya. Iya. Kalau udah nyampe sana udah langsung switch berarti ya. Asik. Iya, langsung switch gitu. Tapi nulisnya juga dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga nulis juga nggak atau? Awalnya aku nggak bisa nulis bahasa Indonesia malah kalau Oh, lagu. Iya. Terus Oh. kayak ternyata tapi setelah aku belajar lagi, ternyata kalau dalam bahasa Indonesia perasaan yang ingin disampaikan tuh bisa tersampaikan dengan lebih jelas gitu, lebih lugas. Oh, Jadi oke. ya udah belajar nulis bahasa Indonesia, terus jadilah ini Oh, gitu. jadi awalnya nulis malah bahasa Inggris ya? Iya. Oh iya. Malu nih, nggak bisa bahasa Inggris. Mas Indra nih pengen belajar bahasa Inggris nih, dia nih lagi learning dia. Wih, asik. Learning by Semangat, doing. Mas. Oh gitu. Oh Iya. iya. Dan kamu tuh ketika menciptakan lagu tipe yang harus pakai alat musik, pakai piano, gitar atau memang bersenandung doang udah jadi? Sebetulnya bersenandung aja cukup karena aku yang tipenya nulis lirik dulu, jadi Oh, ditulis dulu, oke. terus pas mau cari melodinya baru kayak senandung-senandungin, terus kayak ini kemana ya enaknya, baru mungkin butuh alat musik, tapi nggak sesering itu sih butuh alat musiknya. Iya. Wah lumayan ya, namanya juga anak kosan ya, nganggur nulis nih. Iya, bener. Di Australia namanya juga anak kosan kan ya? Iya, iya sih. Anak kosan. Akhirnya seru nih ya, karena memang proses kreatif bisa di mana aja. Betul. Ketika lagi kuliah ngerasa homesick dan sebagainya, ternyata Iya. muncul juga nih ide lagu tempat Inspirasi, berlabuh. iya. Kayak gimana lagunya kita akan sama-sama puterin Sobat RDI. Buat kamu yang penasaran, mari kita dengarkan. Ini dia Diva Ramania, Tempat Berlabuh. Nah, penyanyi yang asalnya dari Bali. Betul sekali. Namanya juga udah bagus, maksudnya udah nempel tuh, namanya Diva gitu. Iya. Tapi kan ngomong-ngomong soal Bali tuh juga potensial banget sama musisi-musisi lah ya. Kita bisa sebut yang paling viral kan terakhir nih Mahalini Mahalini, gitu kan ya. iya. Berarti itu kayak jadi ini gak sih Kak, kayak apa ya, benchmark gitu, kayak Iya. bisa jadi nih musisi-musisi Bali kayak gue bisa nih kayak Mahalini gitu gak sih Kak? Betul, iya sih sebetulnya iya, dan banyak juga teman-teman musisi lain yang di Bali pun berpikir seperti itu, jadi kayak oh ternyata emang possible gitu. Iya. Bener sih ya. Dan memang apa namanya, sekarang kan yang namanya geografis tuh udah kayak matters lah, udah Iya. nggak Betul. ngaruh lah ya. Nggak, Gitu nggak, kan ya. nggak. Kita bisa upload lagu di mana aja, Iya. kita sharing, kalau viral mah meledak Iya, aja. sosial media kan udah Yes. ini sekarang. Udah kayak no barriers gitu loh. Iya, Wah, betul. No langsung barriers. bahasa Inggris loh. Aku tuh ngomongnya Keren. tergantung orangnya Kak. Oh iya, bener-bener sama sih. Ngobrol sama siapa? Kalau ngobrol sama orang Bogor sih tetap aja aing-aing. Oh iya, bener-bener. KDM Bapak Aing. Waduh. Satu sama satu. Lucu sih itu. Oke. Musik lebih memilih ke pop gitu kan Iya. ya. Terus tadi juga sempat nulis itu. Tapi lo tuh kan tadi juga mendengarkan apa aja. Iya, betul. Sempet kepikiran kayak aku juga nanti suatu saat pengen explore lah ke genre-genre lain gitu gak sih? Mungkin nanti ya, nanti setelah emang udah apa, kan banyak juga sekarang tuh mimpi-mimpi yang apa ya, kepikiran. Kalau mungkin udah tercapai satu-satu mungkin, tapi itu kayak belakangan banget sih, nanti oke. banget gitu. Jadi kayak ngelihat ini dulu lah ya, si wave-nya tuh kemana? Iya, kayak Kak Isyana. Apa tuh? Isyana Saraswati. Kan dia awalnya kayak emang pop-pop Oh iya, dan sekarang bener. udah yang bener-bener explore banget kan. Bener sih. Iya. Mas sekarang jadi progresif terus kan. Iya, betul. Si Isyana nih serius sih, seru-seru. Mengawali musik dari kecil, dari SD tadi apa udah kursus-kursus gitu kan. Iya. Berarti apa namanya, sempat mengalami kayak kadang jenuh juga, harus latihan atau capek atau Mungkin. ada titik-titik kayak bosen gak sih di musik gitu? Kalau bosan di musik sepertinya enggak, karena menjalaninya dari kecil tuh kan musik nih, Iya. tapi ada aku dulu atlet taekwondo, terus atlet basket juga. Wah. Jadi kayak Banyak ya kegiatannya iya, ya? banyak kegiatan gitu. Ekskulnya banyak ya? betul. Seperti itu, jadi kayak mungkin jenuh kalau misalnya kayak nggak mau musik lagi, itu tuh nggak ada. Nggak, iya, Tapi iya. kalau misalnya latihan vokal nih, terus sampai nangis tapi ada, pasti ada. Tapi kayak
ayo lanjut gitu. Oh iya Kayak, iya. susah tapi ayolah lagi gitu. Iya juga sih bener Iya, ya. gitu. Jadi yang namanya sesuatu yang disenangin tuh walaupun Betul. ada capeknya, ada sedihnya, tapi lanjut aja gitu Iya ya. lanjut aja. Mungkin emang udah passion banget ya Iya dari iya kecil. iya. Passion bener nih. Jadi passion itu salah satu bahan bakar ya, bensin Betul. buat kita berkarya gitu kan. Apalagi ini kita bisa boleh dibilang awal tahun lah ya. Iya. Di Januari 2026. Berarti seorang diva juga udah ngeplan nih kayaknya nih setahun ini nih gue harus target karya berapa atau gimana itu nggak sih Kak? Sebenarnya kalau harapan pasti ada ya. Mungkin harapannya adalah EP mungkin. Oke. Tapi sejauh ini mungkin prepare ada beberapa single sih mungkin. Oh, Iya, iya, gitu. iya. Jadi udah mulai ke planning juga ya single. Iya udah kebayang sih tapi belum didiskusikan secara serius gitu belum. Oke. Ya bener sih ya karena memang awal tahun tuh apa ya momen yang tepat gitu. Iya bener-bener. Buat nge-planning. Iya. Asalkan jangan kayak resolusi 2026 apa mengulang 2025 yang belum kesampaian. Iya. Wah. Bener sih banyak yang gitu ya. Iya. Tapi tuh kamu tuh tipe yang visioner dong berarti kayak iya harus nih ditulis gitu mimpi-mimpinya asik. Untuk di beberapa hal iya, tapi Oh. kayak untuk yang lain aku lebih kayak ya udahlah jalan aja gitu. Iya. Tapi karena ini aku rasa perlu juga untuk emang benar-benar di planning. Karena kan maksudnya nggak gampang ya pasti waktu, tenaga, biaya dan apa semuanya. Betul. Jadi aku rasa penting untuk planning sih. Iya Gitu. sih. Tapi menarik loh tadi profilnya katanya sempat jadi atlet taekwondo, Betul. basket, Betul. terus nyanyi gitu kan. Iya. Berarti emang dari kecil tuh tipe yang explore berbagai macam kegiatan gitu. Iya betul, tapi selama taekwondo, basket dan yang lain-lain, misalnya coba alat musik lain, itu nyanyi tuh tetap gitu. Oh, iya, Jadi iya, ya ternyata emang nyanyi lah gitu. Oh, tapi sekarang kayak paling buat olahraga doang atau? Iya olahraga doang. Oh, tapi bukan yang serius gitu. Bukan waktu ya. itu ya serius atlet. Betulan Atlet sampai misal dapat medali gitu. Apa Iya aku ke SEA Games ke atau? Jurnas, enggak sampai SEA Games sih belum, karena itu umurnya belum cukup waktu itu. Oke. Ke Jurnas mewakilkan Bali waktu itu. Pertandingan kejuaraan nasional bola basket. Gitu. Wow, berarti emang ya udah satu paket lah nih guys ya. Sportingnya dapet ya kan, nyanyinya juga dapet gitu kan. Ini kalau teman-teman langsung cek follow aja nih Instagramnya nih ya. Betul sekali. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Diva Ramania. Buat Sobat RDI jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Adamu tenangkan hati, terlintas suatu saat nanti tawamu tak lagi di sini, entah bagaimana ku melewati harapku, kau tak pergi, berlayarlah kemanapun kau mau, arungi luasnya samudra, rangkai perjalananmu sebebasnya, kemanapun akhirnya tempatmu berlabuh tetap aku. Tukar isi hati yang dulu panjang, tetapkah ada di hari yang akan datang? Benarkah setiap orang ada masanya? Kalau iya ku ingin selamanya, berlayarlah kemanapun kau mau, arungi luasnya samudra, berlayarlah seluas samudra, rangkai perjalananmu sebebasnya, kemanapun akhirnya
tempatmu berlabuh, tetap aku, kemanapun akhirnya, kemanapun akhirnya tempatmu berlabuh, tetap aku. Keren. Mulai dari ngobrol bareng musisi,